Benar kasih-Mu mempesona kami, kasih-Mu yang memulihkan, menyegarkan, memberi semangat bagi kami di tahun yang baru ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau menetapkan kepada kami untuk boleh menjadi orang-orang yang mengalami kesehatan di dalam Tuhan, baik secara roh, jiwa dan jasmani. Biar tahun ini menjadi tahun kesehatan bagi kami semua sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, bicara kepada kami lewat firman-Mu, urapan-Mu atas setiap kami. Pesan Tuhan, biarlah tidak ada satupun yang terlewat atas setiap umat-Mu. Dan kami akan jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara yang kekasih. Ya, sekali lagi saya menyambut Bapak Saudara dan mengucapkan selamat tahun baru. Ya, karena masih 9 hari ya. Jadi masih terasa hangatnya kita ada di tahun baru 2022. Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa saya lihat ada yang mungkin dari luar kota ya, masih punya kesempatan berlibur ya. Selamat datang. Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan sehat selalu. Amin Bapak Ibu. Iya. Nah, tema 2002 dari Gereja Betel Indonesia secara global dalam sinode adalah menjadi gereja yang sehat secara rohani ya. Dan kita akan bersama-sama keluarga GB Asem 3 mengambil tema menjadi gereja yang sehat dalam kasih agape. Oke, baik Bapak Saudara, saya mau kasih gerakan supaya mempermudah kita ya. Coba lihat kanan kirinya dulu, sapa, hey, halo. Jadi biar gak tegang ya, depan belakangnya ya, sapa, hey, halo, apa kabar ya. Nah, sekarang bisa lihat dulu gerakannya ya. Sederhana saja, nggak susah-susah, nggak usah gaya K-pop gitu ya, susah itu Bapak Saudara ya. Gaya yang biasa saja ya, menjadi gereja yang sehat ya dalam kasih agape. Nah, ini K-popnya di sini. Menjadi gereja yang sehat dalam kasih agape. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang ini apa sih gitu kan ya. Ini bukan fulus ya Bapak Saudara ya. Ya, tapi ini kita gayanya orang Korea, anak muda Korea. Nah, ini sarangyo gitu ya. Ya, menjadi gereja yang sehat dalam kasih agape. Gampang ya Bapak Saudara ya. Latihan dulu. 1 2 3 tema 2022 menjadi gereja yang sehat dalam kasih agape. Yuk bangkit berdiri sama-sama, cari 3 orang saja. Kenapa enggak 4? Karena yang pojok-pojok Pak Enggal, siapa lagi yang pojok, kalau 4 sebelah sananya tembok ya. Bapak Saudara, 3 aja cukup. Depan, belakang, kanan atau kirinya. Oke, 1 2 3 cari temennya. Menjadi dalam, ya, gayanya agak manis-manis dikit gitu loh Bapak Saudara ya. 1 2 3 menjadi dalam. Satu kali lagi. 1 2 3 menjadi. Iya, saya lihat dari sini ada yang ke situ terus, kayaknya itu cintanya kayaknya. Oke, silakan duduk Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Iya, kita mau jadi gereja yang sehat dalam kasih agape. Nah, kalau minggu lalu Gembala Sidang menyampaikan firman dan ada satu kalimat penting yang saya catat, yaitu anak Tuhan, orang percaya jangan lupa mati. Nah, itu kata pentingnya. Ya, kadang orang hidup lupa mati. Artinya maksudnya apa? Kita harus tahu suatu hari nanti kita akan menghadap Tuhan, tinggalkan dunia ini, dan ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan selama kita hidup di dunia di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu saya mau lanjutkan supaya kita nggak lupa mati. Kita harus tahu waktu kita hidup di dunia ada yang namanya penyakit. Ya, lawannya sehat apa? Sakit. Nah, kita mau belajar supaya kita jadi orang yang sehat, kita harus menyingkirkan setiap sakit penyakit. Next, dibukakan boleh. Nah, kita belajar bagaimana hari ini menyingkirkan penyakit rohani kita. Saya akan menggunakan atau mendasari dengan ayat firman Tuhan. Enggak mau ya? Oke, dibantu aja deh. Ya, Yohanes 15 ayat yang kedua. Kalau ayat pertama berkata, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Dan di ayat yang kedua ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah,
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayo sekali lagi, termasuk yang di rumah-rumah ya, yang ngikuti lewat YouTube. Baca sama-sama Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting tidak berbuah dipotongnya, dan setiap dibersihkannya supaya saya mau tanya Bapak Ibu yang di sini maupun di rumah, ada berapa jenis ranting yang tadi dituliskan? 2, sebutkan. 1, yang tidak berbuah. Yang kedua, yang berbuah. Gampang. Nah, lihat ayatnya lagi. Perlakuan yang dilakukan kepada ranting yang tidak berbuah dan yang berbuah, perlakuannya bagaimana? Yang tidak berbuah dipotong. Yang berbuah, nah saya mau tanya, dibersihkannya gimana? Pakai rinso, pakai lap, atau apa? Ayo yang suka bercocok tanam, Bapak atau Ibu, dibersihkan. Ranting yang dibersihkan maksudnya apa? Dirawat dengan cara potong juga? Bukan, diapakan Bu? Diapakan kalau gitu? Nah, dibuangnya di apa? Potong juga. Nah, iya kan? Oke, saya ngerti maksudnya. Maksud hati dipotong bukan artinya dibuang yang sehat, dibuang yang tidak sehatnya. Ternyata dipotong dan dibersihkan itu ada kesamaan, tetapi tempatnya beda. Tujuannya adalah apa? Yang satu dipotong karena nggak berbuah. Kemungkinan yang dipotong bagian yang menempel sama pokoknya. Ini ranting, wah ini udah layu, ini kayak nggak akan berbuah. Pokoknya yang dipotong. Tapi ranting yang berbuah dipotong juga pada bagian mungkin sisi-sisi yang ini ganggu nih pertumbuhan. Kira-kira begitu ya. Mohon maaf karena saya bukan orang yang suka cocok tanam. Tapi kalau saya lihat di beberapa YouTube, beberapa informasi, bahkan waktu sekolah sempat belajar, yang menghambat pertumbuhan itu kalau ada gangguan-gangguan di sekitar. Daun yang layu pun harus dicabut, dipatahkan, dipotong gitu ya dari ranting. Nah, apa yang membuat seseorang gak bertumbuh secara rohani? Ternyata ada hama-hama, penyakit-penyakit rohani yang bikin seseorang tetap ada, tetap hidup, tetap ke gereja, bahkan tidak sedikit tetap mungkin melayani, tetapi nggak ada pertumbuhan yang maksimal. Coba kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Next. Dalam Amplified Bible dikatakan, any branch in me that does not bear fruit, that stop bearing, he cut away, trim off, take away. And he every branch that continues to bear fruit, to make it bear more and richer and more excellent fruit. Bapak Saudara yang kekasih, Tuhan mau kita apa? Poinnya ini, kita lebih lagi bercabang banyak, ya, menghasilkan buah yang banyak. Buahnya itu kaya itu bisa rasanya enak sekali, kualitasnya bagus, dan juga apa tadi? Lebih banyak lagi, excellent. Nah, ada pepatah Amerika berkata gini, tempat yang paling kaya di muka bumi sesungguhnya adalah kuburan. Tempat paling kaya di muka bumi adalah kuburan. Alasannya apa? Bukan karena orang menyimpan hartanya dalam kuburan. Kan ada beberapa adat, kalau ada orang meninggal, ada beberapa harta benda utamanya diikutkan ya. Bukan karena itu. Tetapi karena ada begitu banyak orang yang meninggalkan dunia alias meninggal tanpa memunculkan potensi kehidupannya. Kesaksian tadi pagi atau tadi yang sebelum kita memulai ibadah ya. Jadi saya senang, saya rindu Bapak Ibu yang punya kesaksian, bukan untuk kebanggaan kita tentunya, untuk kemuliaan Tuhan. Ayo share sama kami
cerita kepada saya atau Bu Agnes atau Gembala Sidang atau siapapun, dan sampaikan untuk boleh jadi berkat bukan hanya buat gereja lokal kita, tapi YouTube disaksikan banyak orang. Kayak kesaksian dari saudari Nani. Saya kenal Nani Lingling ini cukup lama. Dulu kita kenal hanya di lingkup kami, tapi sekarang saudari kita Lingling dikenal kota Tegal, Bapak Ibu. Mungkin orang juga gak banyak ketemu pribadinya, tapi ketemu banyak kuenya. Mungkin beberapa bilang, kok tadi ada 50 ribunya ini. Itu dia menceritakan bagaimana proses. Jadi bukan jualan ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekarang harganya mungkin sudah lebih tinggi lagi ya. Dapat diskon gak saya Nan? Naninya ada di sini soalnya. Enggak. Bapak Ibu, prosesnya itu loh. Dan ada satu kata penting. Ternyata selama ini dia gak menyadari potensi itu. Ya kan? Orangnya sumringah, tapi nggak yang gimana gitu. Kalau saya SKSD sok kenal sok dekat gitu kan ya. Dia mungkin nggak seperti itu. Sampai satu titik COVID ya, tadi ya kita dengar sama suaminya. Nah ini pentingnya orang di dekat kita. Kadang orang di dekat kita dia tahu potensi kita, dimana kadang kita merasa kita nggak punya potensi itu. Suaminya cuma kasih pilihan, kamu masak atau bikin kue. Dan bagi dia saat itu tadi kita dengar kan, sudah kita dengar. Mungkin yang belum join nanti tonton di YouTube ya Bapak Ibu ya. Sama-sama bingung, selama ini gak pernah di dapur. Sampai tadi ada statement antara tepung terigu sama tepung apa tadi ya? Aci, itu aja gak ngerti. Nani. Enggak. Itu dulu, saya aja gak ngerti. Tapi setelah Tuhan izinkan, kadang ada tekanan, ada sesuatu, rasa mentok gitu ya, rasa buntu itu. Di situ Tuhan buka jalan. Dan hari itu potensi itu mulai terbuka. Hari ini, bahkan saya pernah tanya kemarin akhir tahun, minta berkat bergumul, diberkati berlimpah-limpah. Capek juga tapi senang. Kurang tidur tapi sukacita. Nah ibu bapak, banyak potensi dalam hidup yang terkubur bahkan sampai akhir hidup. Dengar baik-baik, jangan biarkan kuburan penuh dengan kekayaan potensi manusia. Minimal keluarga GBA Sentika, tahun ini adalah tahun di mana pengkaderan dan regenerasi. Dalam arti kata begini Bapak Ibu, namanya manusia aja, tubuh kita tuh perlu diregenerasi sel-selnya. Ya, pernah lihat video ular yang ganti kulit? Ya, pernah lihat atau pernah dengar cerita pohon jati yang berguguran daunnya? Sebenarnya untuk apa itu dilakukan? Tujuannya untuk regenerasi. Supaya kehidupan terus berlangsung. Ayo katakan sama-sama dengan saya. Mau terus hidup harus regenerasi. 1, 2, 3. Mau terus hidup harus regenerasi. Demikian juga di dalam usaha Bapak Ibu yang punya toko, belajar regenerasi. Jangan nunggu sudah megap-megap baru ngomong. Maaf ya Bapak Ibu ya. Regenerasi itu proses yang enggak pendek. Kita harus regenerasi. Itulah sebabnya kesehatan gereja salah satunya nanti ke depan kita belajar tentang kaderisasi dan regenerasi. Mari saya undang sekali lagi, jangan biarkan potensi kita terbawa sampai ke liang lahat kita nanti. Amin Bapak Ibu. Kok takut menyeramkan ya. Nah, kita lihat kenapa kita harus dibersihkan. Jangan sampai kita merasa baik-baik saja padahal kita kondisi lagi gak sehat. Banyak orang terjebak, dia sedang sakit tapi dia merasa gak sakit. Dan itulah yang dikatakan orang yang paling tertipu bukan orang yang sadar
dirinya ketipu. Tapi orang yang paling tertipu adalah orang yang nggak sadar dia lagi ditipu. Oke, nangkap poin ini Bapak Ibu. Orang kalau sadar dia ditipu, dia akan segera berhenti. Dia tahu dia lagi ditipu. Tapi orang yang paling tertipu, dia tidak sadar dia lagi tertipu. Sehingga ketipu terus, dan ketipu terus. Nah, kita anak Tuhan jangan tertipu. Kalau lagi sakit, bilanglah sakit. Kalau lagi kondisi kurang enak, bilanglah kondisi kurang enak. Kalau kita pernah mengalami kegagalan atau kita sedang gagal, jangan takut kita bilang aku sedang gagal. Saya ingin ajak ini menjadi kebiasaan kita. Mungkin di masa lalu, apalagi kota Tegal yang kecil, kita nyatakan kita gagal. Langsung beritanya kemana-mana. Ayo kita patahkan itu sama-sama. Jangan takut mengakui kita gagal. Karena orang yang tahu dia gagal, dia tahu dia harus bangkit. Tapi orang yang gak berani mengakui kegagalannya, berarti dia belum sadar untuk dia bangkit. Amin Bapak Ibu. Jangan malu. Gak gampang, iya. Tapi ini waktunya. Saya pengen belajar untuk tidak cepat menghakimi. Kemarin di doa puasa, satu firman yang luar biasa. Jangan cepat menghakimi seseorang. Ya, supaya apa? Supaya setiap orang punya kesempatan untuk bangkit. Nah, Ibu Bapak, cara si jahat untuk menjatuhkan seseorang itu tidak langsung bikin orang itu blek, mati, enggak. Yohanes 10 next ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Semua sepakat Yesus datang beri kelimpahan. Amin. Dan banyak orang Kristen lebih suka ayat bagian belakangnya, betul? Sukanya kelimpahannya, lupa pesan depannya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini step by stepnya Bapak Ibu. Langkah demi langkah si jahat bikin orang sampai mati. Sebelum dibinasakan, 2 langkah terdepan kita tahu dulu. Langkah pertama, iblis mencuri. Mencuri apanya? Damai sejahtera, sukacita. Tubuh bisa ke gereja. Tetapi maaf, misal lihat seseorang yang kebaktian atau yang pelayanan, munafik, melayani, kelakuan badek gitu orang Tegal ya, kelakuannya masih kayak gitu. Maaf Bapak Saudara, harusnya saat itu kita punya kesempatan ngalami Tuhan. Kalau lihatnya sama Tuhan, enjoy saja, betul nggak? Tapi nggak bisa dipungkiri namanya manusia. Tuhan melihat hati, kita melihat orang gitu kalau Saudara. Tuhan lihat hati, tapi kadang kita masih lihat orang. Iya. Itulah sebabnya yang iblis lakukan, curi dulu damai sejahteranya. Iblis curi dulu sukacitanya. Kalau sudah damai sejahtera, sukacita hilang dan gak sembuh-sembuh, akibatnya apa? Orang itu menyerah, hopeless, kehilangan pengharapan. Yang terjadi apa? Setelah dicuri, next ayatnya berikutnya berkata, dibunuh. Dibunuh apanya? Perasaannya. Sudah kosong. Saya wis karep lah. Kita tahu kebenaran, kita sudah males. Kita tahu itu ada yang nggak beres, kita sekarang udah dibunuh, betul nggak? Dan itu yang setan tunggu, supaya kita sudah nggak punya rasa lagi. Memang lah, emang Indonesia udah kayak gini, mau diapain lagi, wis. Nah itu kita lagi dibunuh perasaannya. Bisa nggak kita alami ini, dicuri dibunuh? Bisa. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saya sampai hari ini belum sampai ketiga. Kalau udah binasa nggak punya kesempatan lagi Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika ada orang yang bunuh diri,
Dia tidak masuk mablek gitu ya Bapak Saudara ya. Dia ambil keputusan, udahlah loncat. Dicari tahu masalahnya apa, nggak ada masalah. Enggak, pasti sudah ada pergumulan yang mencuri sukacita dan damainya. Habis itu membuat dia sudah nggak punya rasa lagi. Dan kalau orang udah nggak punya rasa sampai titik tertentu, akhirnya ya udah, ngapain aku masih hidup. Betul nggak Bapak Ibu? Itu caranya si jahat. Nah, kalau kita sudah tahu ini, yuk saya ajak, jangan sampai kita simpan terus penyakit itu. Karena kalau enggak, lama-lama awalnya kita mungkin dicuri dulu, akhirnya dibunuh rasanya. Ya, berdoa saja kita tidak dibinasakan, karena sudah keburu sadar, amin Bapak Saudara, keburu menyadari, wah Tuhan tolong aku. Yuk, kita akan belajar, kenali ciri-ciri orang sakit. Saya bukan dokter dan kita bukan dokter, tapi kita bisa cari sekarang banyak info. Saya ambil 3 ciri umum saja. Yang pertama, orang sakit itu kurang semangat dan sensitif. Nah, ayo, siapa yang pernah pengalaman? Gak usah angkat tangan. Dari wajahnya yang senyum-senyum saya udah lihat ya Bapak Saudara ya. Pakai masker tetap terlihat. Saya pun pernah lemes. Ya oke. Ada orang sakit, ada orang malas ya. Ada yang lemes terus di kasir, nggak sakit nggak apa, nah itu males. Tapi kalau biasanya aktif terus tiba-tiba lemes, nah itu orang sakit. Kemudian apa? Sensitif. Apalagi sakitnya sakit gigi. Ya kan Bapak Ibu ya? Aduh, dengan musik dikit, aduh gitu kan, sensitif. Nggak bisa kesenggol dikit. Ada istilah sampai senggol bacok gitu katanya ya. Ya kita nggak sampai kayak gitu. Anak Tuhan mungkin nggak nyaman. Aduh, Tuhan tolong. Tapi itu ciri orang sedang sakit, sensitif. Biasanya lebih sabar, hari itu nggak kurang sabar. Yang kedua, nafsu makan turun. Nah, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Siapa yang nggak pernah sakit? Saya tanya nggak pernah sakit aja. Semua pernah sakit. Kalau lagi sakit, siapa yang di sini lagi sakit nafsu makan bertambah, angkat tangan. Kalau lagi stres nafsu makan nambah, mungkin itu bisa. Lagi sakit, kadang kita mulai males makan. Ayo makan biar sehat. Iya tapi mulut pahit, nggak pengen makan. Dalam rohani kita, kalau lagi sakit rohani juga sama. Nafsu untuk cari Tuhannya turun. Nafsu untuk saat teduh baca Alkitabnya melorot. Yang ketiga, ngalami demam. Demam itu saya pernah tanya seseorang dokter, kenapa sih? Gimana proses demam bisa terjadi? Demam itu terbentuk karena adanya paling enggak infeksi atau peradangan dalam tubuh seseorang. Misalnya panas dalam. Kenapa orang panas dalam bisa demam? Terus kenapa orang flu bisa nanti ujung-ujungnya demam kalau enggak sumbatannya dikeluarkan ya. Salah satunya infeksi. Nah Bapak Ibu, kalau kita enggak cepet-cepet ngobati luka rohani kita, takutnya infeksi rohani Bapak Ibu. Kalau udah infeksi rohani, bawaannya ngamukan, ya, bawaannya marah dan murka. Tuhan Yesus pernah marah? Pernah. Kita tahu di Alkitab ketika dia membersihkan bait Allah dari pedagang-pedagang. Tetapi jangan sampai kemarahan menguasai seseorang. Nah, salah satu yang menyebabkan orang mudah hidup dalam kemarahan karena adanya infeksi luka dalam tubuhnya. Luka masa lalu, luka sakit hati, luka kecewa. Cepat obati Bapak Ibu. Dengan cara apa? Nomor 1 paling gampang, jika kita mengaku baik dosa kita. Sakit hati kan dosa Bapak Ibu Saudara. Kesel itu dosa loh. Meskipun yang melakukan kesalahan orang lain, tapi kita nyimpen kemarahan jadi dosa.
maka dia yang setia dan adil, 1 Yohanes 1 ayat 9, dia akan apa? Mengampuni dan memulihkan kita, mengampuni segala dosa dan menyucikan kita. Mari Bapak Ibu, tahun ini jadi tahun kesehatan buat kita. Tema 2022 menjadi, ayo dong, gerakannya dong, udah lupa masa baru sebentar. 1, 2, 3, menjadi dalam. Nah, ini kalau tanda-tanda kayak gini karena ada yang mungkin sedang mengheningkan cipta atau melakukan tanda-tanda amin yang ajaib ya. Ya, jangan cari siapa ya enggak Bapak Saudara ya, biar semangat aja. Nah, kita sudah tahu beberapa ciri, masih ada yang lain tapi saya hanya ambil 3 saja. Selanjutnya kita sekarang kenali beberapa penyakit rohani. Ya, kalau kita mau nyingkirkan sesuatu, kita harus kenali siapa yang mau kita hadapi, betul enggak? Yang pertama, firman Tuhan berkata dalam Korintus 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 5, boleh baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam, terus ayat berikutnya, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Perhatikan ini, mereka semua terus minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah, ayat kelima, next. Ya, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, judul dari perikop ini adalah Israel sebagai peringatan. Ada orang berkata guru yang paling berharga adalah pengalaman. Tapi saya mau katakan pengalaman orang menjadi guru yang lebih berharga lagi buat kita. Alias apa saudara? Kita nggak perlu jatuh dulu baru belajar. Tapi kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain. Oh seperti itu ya, supaya nggak ikut-ikutan jatuh. Amin. Ya, jadi tingkatkan level lah Bapak Saudara. Jangan selalu bilang, ya wis biar jadi pengalaman saya. Nah, harusnya kita sudah belajar dari pengalaman orang lain juga. Pengalaman Israel harus menyadarkan kita. Yaitu apa? Ada penyakit yang pertama yang membuat Israel itu sebagian besar gak masuk tanah perjanjian. Ayat ke-6, next. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Yang pertama, next, adalah melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat yang bagaimana sih? Bukankah Israel dipelihara Tuhan luar biasa? Iya. Tapi perbuatan jahatnya ini adalah Bapak Saudara, antara lain bangsa ini bangsa yang tidak bisa melihat rencana Tuhan, nomor 1 itu. Sehingga mereka selalu berpikir kembali ke yang belakang. Mereka selalu memikirkan lebih enak kalau kita ada di Mesir. Lalu mereka membanding-bandingkan. Hal itu udah jahat loh di mata Tuhan. Contoh bayangkan begini saja. Kita dikasih hadiah seseorang. Ya, itu kan hal baik ya, dikasih. Dan di depan mata dia, apaan ini? Kira-kira orang bilang apa? Ih, orang itu jahat banget ya. Benar nggak Bapak Saudara? Jahat itu tidak selalu artinya kita membunuh, mencuri, merampok. Kita nggak bisa memelihara apa yang sudah Tuhan percayakan. Itu kejahatan. Anda sudah dikasih Tuhan keselamatan. Anda dan saya sudah dikasih kesehatan sama Tuhan. Anda dan saya sudah dikasih kepercayaan. Kita nggak bisa jaga. Orang akan bilang, jahat ya orang itu. Betul nggak Bapak Ibu? Yang kedua, maaf ya, ini saya punyanya Pak Gembala saya. Contoh aja. Yang kedua, dalam ayat 7 dikatakan,
Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Maksudnya apa? Kehidupan bangsa Israel, penyembahan berhalanya bukan hanya bicara nyembah patung, tapi memberhalakan kehidupan. Mereka punya gaya hidup pesta pora gitu ya. Mereka mengedepankan, menomorsatukan gitu, sesuatu yang melebihi Tuhan. Salah satunya dikatakan dengan makan minum sukaria. Apakah Tuhan nggak suka kita sukacita? Enggak. Tapi mereka lupa Tuhan, ingatnya pesta-pesta, kira-kira gitu. Nah, zaman now, apa yang suka membuat kita lupa Tuhan dan ingatnya itu terus? Saya sampaikan firman ini adalah juga buat saya, dan sebelum firman ini buat Bapak Ibu, firmannya buat saya dulu. Salah satu yang jadi PR saya untuk saya berubah adalah berhala HP. Saya nggak ngerti yang lain ya, kayaknya yang lain nggak suka pegang HP kelihatannya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Rizky sampai ketawa, mungkin cuma saya. Tapi kalau ada yang sama seperti saya, yuk. Apapun yang bikin kita kehilangan waktu sama Tuhan, apapun yang bikin kita kehilangan keintiman sama Tuhan, itu indikasi berhala-berhala kita. Berhala bukan selalu ngomong patung, bukan juga mungkin HP. Karena saya tidak anti teknologi, kita juga perlu teknologi zaman now. Ya. Dengan ada handphone kita tertolong untuk segera bisa berkomunikasi. Dengan ada handphone minimal menolong kita cari warung makan lagi viral di mana gitu kan Bapak Ibu ya. Pakai Google Map, dengan handphone kita bisa ketemu teman lama kita. Tapi jangan sampai hal ini menjadi nomor satu menghalangi kita sama Tuhan. Nah, silahkan renungkan apa ya berhalanya saya. Yang ketiga, ayat berikutnya ya. Jadi yang kedua penyembahan berhala, yang ketiga jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Percabulan dalam hal ini bukan hanya masalah seksual, karena percabulan itu menjadi indikasi orang terdorong dengan nafsunya, ya, memuaskan nafsu dirinya. Apapun yang bisa memuaskan nafsu diri, gak bisa ngontrol, itulah arah yang disebut percabulan. Bukan hanya melihat hal-hal seksual yang bikin kita nafsu, tapi apalagi Bapak Saudara? Apalagi? Apa Om? Kemewahan. Pernah berpikir percabulan itu berkaitan dengan kemewahan? Bisa saja. Karena pinginnya dipuaskan gitu. Mari kita tahun ini, awal tahun menjadi kesempatan yang baik, yuk kita menyadari penyakit-penyakit mana yang harus kita bersihkan. Yang keempat, ya, mencobai Tuhan. Yang keempat, mencobai Tuhan. Next, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan ayat sebelumnya oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dipagut ular. Nah, kalau mencobai Tuhan apa maksudnya Bapak Ibu? Mencobai berarti ngetes. Berarti sesungguhnya mungkin kita sudah tahu apa yang Tuhan gak suka, tapi kita bilang, ya Tuhan sekali-kalilah, setahun sekali aja saya coba lakukan yang gak benar ini. Tuhan please, Tuhan kan tahu saya sungguh-sungguh, tapi kali ini aja, izin aja melakukan yang salah ini. Bapak Ibu, peribahasa Indonesia berkata apa? Satu nila, setitik nila, nila setitik, rusak susu sebelah. Setitik nilai merusak susu sebelah. Eman-eman Bapak Ibu. Sayang kalau kita sudah jaga hidup benar, tapi kita kasih kompromi untuk hal yang kecil.
Kalau kata om saya, Pendeta Julius Ishak, kalau mau jadi orang benar-benar sekalian, jadi penjahat jangan nanggung-nanggung. Sayang, kita belajar benar, tapi gara-gara setitik nila merugikan kita sendiri. Yuk, ini waktunya belajar bareng-bareng untuk sehat. Amin. Dan yang terakhir, nah mungkin ada yang bilang, 4-4-nya saya enggak. Tapi mungkin yang kelima kita semua nih. Bersungut-sungut, ayatnya yuk baca. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka diminasakan oleh malaikat maut. Ini yang paling susah kita kontrol. Ya, panas. Ya, maaf saya pakai bahasanya orang Tegal. Wedanah panas nemen misalnya gitu ya. Bahkan ada yang bilang kayak udah di pinggir neraka aja nih misalnya gitu. Saking panasnya gitu. Gilirannya hujan terus, hujan gitu. Sepele. Tapi kalau kita memikir, bisakah kita bersyukur? Kita dikasih panas, kita dikasih hujan. Di negara lain ada yang gak pernah hujan. Di negara lain ada yang gak pernah ngalami panas. Kita kebagian dua-duanya mengucap syukur. Istriku cerewet banget. Bersyukur punya istri yang cerewet. Daripada istrinya diam-diam Anda masuk selokan gak ketahuan gitu Pak Ustaz ya. Aduh suamiku tuh, aduh. Nah, untuk mengubah seseorang, rubahlah dari diri kita dulu dengan cara kita melihat. Anda tidak bisa mengubah orang lain, tapi Anda bisa mengubah dirimu sehingga orang lain bisa melihat dirimu dan mereka sadar, aku harus berubah. Kiranya Tuhan berkati kita. Lalu solusinya apa? 5 hal tadi sederhana aja. Jangan kalau berbuat jahat lawannya apa? Berbuat baik. Terus yang kedua apa? Hawa nafsu. Ya. Bisa kontrol diri. Ya kan? Yang ketiga apa Saudara? Ya, yang ketiga penyembahan berhala. Ya, kita belajar nomor satukan Tuhan. Yang keempat, jangan mencobai Tuhan. Taat, Roh Kudus sudah ngomong apa, firman Tuhan bicara apa. Jangan ngetes-ngetes lah. Yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala. Tuhan berkati kita. Jangan kita panggil berdiri sama-sama. Kiranya boleh jadi berkat buat semua jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang lewat YouTube. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Oh, menyenangkanmu, senangkan hati. Oh, hanya itu kerinduan. Katakan dengan segenap hatimu dari depan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, ya Tuhan. Cemerlah bagai emas murni. Kami serahkan hidup kami Tuhan, ku serahkan hatiku. Oh ya Tuhan, semua ku berikan padamu. Biar Tuhan kuduskan kami, kuduskan hingga tulus selalu. Benar Tuhan, agar aku menyenang. Semua bersama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu,
Tuhan, sebagaimana orang tua senang jika anak-anaknya sehat walafiat, demikian juga Engkau senang Tuhan jika kami sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Bapa, tunjukkan kepada kami jika ada penyakit rohani Tuhan dalam hidup kami. Malas berdoa, berdoa asal-asalan saja, enggan membaca firman Tuhan, dan tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Berikan kami kerendahan hati dan kejujuran ya Tuhan, untuk mengakuinya di hadapan Engkau, dan niat dan tekad untuk memperbaiki diri kami. Maka kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami siap menolong kami, siap membela kami ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan rohani, jiwani, bahkan jasmani juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Sorgawi, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, katakan amin.